Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahlan Hamidi, Program Studi Budidaya Tanaman Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Benih. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu tentang morfologi bunga, buah, dan biji tanaman. Oke, materi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang morfologi bunga. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Adapun alat reproduksi dari bunga ini adalah benang sari dan putik. Bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga atau disebut sebagai corolla merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Yang ketiga, kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keempat, benang sari. Benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan. Umumnya benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, tangkai sari atau filamen, yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala sari atau anter, yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang ketiga, serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Yang kelima, putik. Putik adalah sebagai alat kelamin betina yang merupakan tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari, untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium melalui tabung serbuk sari. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, tangkai putik atau stilus, yaitu bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala putik atau stigma, yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Yang ketiga, bakal buah atau ovarium, yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Yang keenam, bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Seterusnya kita akan membahas tentang morfologi buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Jenis-jenis buah ada 2. Yang pertama, buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang malahan menjadi bagian utama buah, sedangkan buah sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Yang kedua, buah sungguh atau buah telanjang. Selanjutnya, bagian-bagian buah. Yang pertama, lapisan luar atau epikap. Lapisan luar disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Yang kedua, lapisan tengah atau mesoskarp. Lapisan tengah disebut juga dengan daging buah. Yang ketiga, lapisan dalam atau endokap. Lapisan dalam yang merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokap ada yang keras dan ada yang tebal. Pembahasan terakhir yaitu tentang morfologi biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama tumbuhan, karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Bagian utama dari biji ada 3. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji. Kulit biji terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kulit biji pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan kulit luar atau testa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini mempunyai bentuk yang bervariatif, ada yang tipis, kaku seperti kulit.
Ada juga yang keras seperti kayu atau batu. Yang kedua, lapisan kulit dalam atau tagmen. Lapisan ini lebih tipis seperti selapur atau lebih dikenal dengan kulit ari. Yang kedua, kulit biji pada tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae. Terdapat 3 lapisan kulit biji. Yang pertama, kulit luar atau sarkotesta, yaitu kulit yang tebal dan berdaging serta mengalami perubahan warna dari muda hingga tua. Yang kedua, kulit tengah atau skleroresta, yaitu kulit yang kuat dan keras, berkayu dan menyerupai kulit dalam pada buah batu. Yang ketiga, kulit dalam atau endotesta, yaitu lapisan kulit ini biasanya melekat pada bagian-bagian biji dan membentuk seperti selaput tipis. Yang kedua, bagian utama biji adalah tali pusar atau puniculus. Tali pusar atau puniculus adalah bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya ini. Dan pada biji hanya tampak bekasnya saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Yang ketiga, bagian utama biji adalah inti biji atau isi biji, atau sering disebut dengan nukleus seminis. Inti biji merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji terdiri dari lembaga atau embrio, calon akar atau radikula, daun lembaga atau kotiloden, batang lembaga atau cauliculus, dan putih lembaga atau albumen. Mungkin sekianlah video ini kami buat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.